Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci dengan NIM 2502218. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kerangka kerja pembelajaran mendalam atau deep learning. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan pembelajaran yang saat ini mulai diterapkan dalam dunia pendidikan Indonesia, karena berfokus pada pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan, dan mampu mengembangkan kompetensi peserta didik secara utuh. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian, komponen utama, serta contoh penerapannya dalam pembelajaran, khususnya pada pendidikan anak usia dini. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran mendalam, yaitu berpusat pada peserta didik, pembelajaran bermakna, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter, serta menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Pembelajaran mendalam atau deep learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada penguasaan materi atau hafalan, tetapi lebih kepada bagaimana peserta didik memahami konsep secara mendalam, mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta merefleksikannya pengalaman belajar yang telah diperolehnya. Dalam pendekatan ini, peserta didik menjadi pusat pembelajaran, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik untuk aktif mencari informasi, berdiskusi, memecahkan masalah, dan menghasilkan karya. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik benar-benar memahami apa yang dipelajari, bukan hanya menghafal untuk keperluan ujian. Baiklah, saya akan menjelaskan kerangka pembelajaran. Isinya berupa praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, serta pemanfaatan digital. Komponen pertama dalam kerangka ini adalah kerangka pembelajaran. Pertama adalah praktik pedagogis, yaitu cara guru merancang dan melaksanakan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua adalah lingkungan pembelajaran. Lingkungan belajar harus aman, nyaman, inklusif, dan mampu membuat peserta didik berani mencoba serta mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga yaitu kemitraan pembelajaran, yang melibatkan kerjasama antara guru, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih optimal. Keempat adalah pemanfaatan teknologi digital. Teknologi digital sebagai media untuk memperkaya pengalaman belajar, misalnya melalui video pembelajaran, permainan edukatif, atau pencarian informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Yang keempat yaitu pengalaman belajar. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu pengalaman belajar, yang isinya memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Komponen kedua adalah pengalaman belajar yang terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama adalah memahami, yaitu peserta didik memperoleh pengetahuan melalui kegiatan mengamati, bertanya, berdiskusi, atau melakukan percobaan sederhana. Tahap kedua adalah mengaplikasikan, yaitu peserta didik menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk menyesuaikan suatu tugas atau masalah nyata. Tahap ketiga adalah refleksi, yaitu peserta didik menilai kembali proses belajar yang telah dilakukan. Mereka dapat menceritakan pengalaman, menyampaikan kesulitan yang dihadapi, serta menjelaskan hal-hal yang harus telah dipelajari. Ketiga, tahapan tersebut membuat proses belajar menjadi lebih bermakna karena peserta didik mengalami sendiri proses pembelajarannya. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip pembelajaran. Dalam pembelajaran mendalam terdapat 3 prinsip utama, yaitu prinsip yang pertama yaitu bermakna.
Artinya, materi yang dipelajari memiliki hubungan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik memahami manfaatnya. Prinsip yang kedua adalah kesadaran. Peserta didik memahami tujuan belajar, bertanggung jawab terhadap proses belajarnya, serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Prinsip ketiga adalah menggembirakan. Pembelajaran harus menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga peserta didik merasa nyaman, termotivasi, aktif, dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Ketiga prinsip ini saling melengkapi sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang berkualitas. Baiklah, saya akan menjelaskan di dimensi profil lulusan. Isi dari dimensi ini yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, kemandirian, dan kesehatan. Tujuan akhir pembelajaran mendalam adalah membentuk profil lulusan yang memiliki kompetensi secara utuh. Pertamanya adalah memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar pembentukan karakter. Yang kedua adalah memiliki sikap kewarganegaraan, yaitu menghargai keberagaman, memiliki rasa tanggung jawab, dan cinta terhadap bangsa. Yang ketiga yaitu penalaran kritis, yaitu mampu menganalisis informasi dan memecahkan masalah. Yang keempat adalah kreativitas, yaitu mampu menghasilkan ide-ide baru. Kelima adalah kolaborasi, yaitu mampu bekerja sama dengan orang lain. Keenam adalah komunikasi, yaitu mampu menyampaikan ide dengan baik. Ketujuh adalah kemandirian, yaitu mampu belajar dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental, agar peserta didik mampu berkembang secara optimal. Contoh penerapannya di PAUD yaitu seperti temanya tanaman. Disuruh untuk mengamati tanaman, menanam biji, menyiram setiap hari, berdiskusi, dan menggambar hasil pengamatan dan refleksi. Sebagai contoh penerapan pembelajaran mendalam di PAUD, guru dapat mengambil tema tanaman. Guru mengajak anak mengamati berbagai jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolahnya. Selanjutnya, anak menanam biji kacang hijau di dalam gelas plastik. Setiap hari, anak menyiram tanaman dan mengamati perubahan yang terjadi. Guru mengajak anak berdiskusi mengenai pertumbuhan tanaman, mengapa tanaman membutuhkan air dan cahaya matahari. Setelah itu, anak menggambarkan hasil pengamatannya dan menceritakan pengalaman selama merawat tanaman tersebut. Melalui kegiatan tersebut, anak belajar memahami konsep sains, melatih komunikasi, kreativitas, kerjasama, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Baiklah, sebagai kesimpulannya, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Kerangka ini didukung oleh praktik pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi. Tujuan akhirnya adalah membentuk peserta didik yang memiliki karakter, berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, berkomunikasi, mandiri, sehat, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.